Jadi ini emang color view-nya bagus banget ya kemarin Eko ya. Wah, mantap pokoknya dah. Iya, pas dicobain itu warna banget ya. Wah, sangat berwarna padahal nggak gelap banget loh. Iya, pas kemarin malam ya di lapangan Banteng gelap banget. Ternyata udah mulai. Berwarna. Oh, oke. Mulai. Oh, oke. Kirain belum lah. Oke, udah berapa banyak Pak produser? Udah 1.300-an yang nonton? Ada 19 lah. Mantap, mantap. Oke. Kita sambil nunggu aja ya yang lain ya. Lalu sampai berapa ya? Nunggu sampai 50-an kali ya yang nonton ya. Biar nggak usah diulang-ulang ya. Oke. Jadi ini kelebihannya color view-nya kemarin ini kan soalnya kamera terbaru kan Eko. Jadi kemarin itu katanya harganya murah banget nih. Iya. Terus kelebihannya apa ya? Takutnya kan kalau kita beli harga murah ntar kameranya cepat rusak lah apalah. Iya, kelebihannya yang pertama dia bisa menampilkan gambar berwarna di dalam kegelapan. Kayak itu fitur yang paling menonjol lah di Color View Lite ini. Itu 24 jam seminggu ya? 24 jam. Oh, tapi kalau dinyalain terus-menerus nanti kameranya panas nggak ya? Enggak, itu udah Soalnya kan memang biasa dia kayak dibuat handphone seperti gitu itu. kan kalau dinyalain terus-menerus kan panas kan. Oh. Takutnya ini kalau dinyalain terus-menerus juga kameranya panas gak? Oh, berbeda dengan handphone. Ini kan emang khususkan untuk surveillance kamera. Jadi emang pemantauan 24 jam selama 7 hari seperti itu. Oh. Jadi beda lah dengan handphone. Lalu dia juga sudah International Proof 67. Jadi dia anti air dan anti debu. Oh, jadi bisa ditaruh di depan juga dong. Iya. Ini outdoor ya, nggak Jadi, cuma indoor doang dalam iya, rumah. Dia bisa ditempatkan di indoor atau outdoor kayak gitu. Oh, oke. Keren juga ya. Padahal harganya murah gitu ya. Tuh. Tapi nggak nanti butuh casing lagi nggak sih? Apa nanti ini langsung ditempel aja kameranya di tembok rumah? Jadi nggak perlu housing lagi atau penutup lagi, dia sudah cukup untuk ditaruh di outdoor dan di indoor. Jadi langsung pasang aja kayak gitu sih. Oh, oke. Iya. Lebih irit juga ya, nggak perlu beli bracket-bracket atau casingnya ya. Iya, nggak perlu, sudah ada di sini. Terus kelebihan lainnya apa nih? Dan lainnya dia juga punyai ngebukaan lensa tuh 1.0 ya, f1.0. Jadi dia bisa dengan maksimal Apa tuh? menangkap cahaya dari sekitar seperti itu. Jadi ketika kita dalam kondisi kurang cahaya, jadi lensanya dapat menangkap secara maksimal cahaya yang ada saat itu kayak gitu. Makanya gambarnya terang terus gitu Makanya ya. gambarnya Tapi kan terang. pas malam hari nanti nggak ada cahayanya yang di Nah, sekeliling. ketika cahaya sudah sangat minim, jadi di kamera ini juga terdapat warm Superman light, di mana dia bisa memancarkan cahaya sendiri, jadi pengganti infrared seperti itu. Jadi dia bisa memancarkan cahaya sendiri kayak gitu. Dan Nah, itu juga ada alarm nggak sih? Kayak produk yang lain kan misalnya kayak ada alarmnya nanti misalnya kalau ada penyusup yang lewat di depan rumah atau gimana. untuk produk ini nggak ada. Jadi Oh, dia nggak cuma ada. hanya kamera saja kayak gitu. Kalau ditambahin DVR-nya, Eh, DVR yang AccuSense itu, Bisa. Jadi Oh. DVR-nya baru ditambahkan output lain. jadi ada seperti fitur buzzer. lain ya. Iya, Jadi seperti satu itu. gitu ya. Dari sini bisa men-trigger ke DVR-nya bisa. Oh, jadi tergantung DVR-nya juga ya pakai apa ya. Tapi kalau dari kameranya sendiri dia nggak bisa langsung membunyikan alarm atau buzzer gitu, nggak bisa. Oke. Ini udah mulai rame kayaknya ya. Udah bisa kita mulai ya. Udah berapa banyak? 50-an ya? Oke. Udah? Oke. Kita mulai aja ya langsung ya. Halo semuanya, sahabat Hikvision, jumpa lagi dengan kami ya. Ini saya dengan Desi.
Saya dengan Eko. Eko sebagai technical support dari Hikvision Indonesia dan saya dari tim marketing Hikvision Indonesia. Dalam episode kali ini kita akan unboxing nih kamera terbaru dari Hikvision, yaitu Color View Lite. Nah, apa perbedaannya? Yang paling penting sih ini harganya terjangkau banget dibandingin seri Color View yang sebelumnya. Nah, terus seperti biasa, jangan lupa isi Google Form dulu di bawah ya. Di dalam caption ini ada Google Form. Jadi untuk nanti door prize kita bisa langsung ngeliat formnya di situ. Dan juga jangan lupa isi kritik dan komen sarannya di dalam. Gak cuma yang positif, negatif pun kita terima biar membangun kita lebih baik ya kan. Iya. Mantap sekali. Nah, terus untuk nanti door prize-nya itu setelah kalian isi Google Form nanti kita ada wheels. Nah, nanti akan dapat nih voucher Carrefour untuk 3 orang pemenang. Dan juga kalau ada yang mau nanya-nanya, nanti langsung isi aja di kolom komen ya. Nanti setelah kita selesai unboxing nih satu-satu, nanti kita jawab semua pertanyaannya kalian. Oke. Terus jangan lupa subscribe juga untuk channel YouTube kita yang ini official Hikvision Indonesia, karena kita akan selalu update informasi teknologi terbaru dari Hikvision. Oke, kita udah bisa mulai kali ya Eko ya? Boleh. Oke, Kita mulai saja. soalnya kan ini masih pagi nih. Sengaja ya kita pagi-pagi, biasanya kan sore-sore nih. Soalnya kalian biasanya udah pada ngantuk kalau udah habis makan ya kan, jam makan siang, terus jam 3 kita mulai kayaknya udah pada ngantuk nih. Nah, makanya sekarang karena kita masih ngopi-ngopi pagi-pagi, jadi harusnya lebih bisa masuk nih materinya ya. Soalnya juga gampang juga sih kameranya ya. Biarin gampang, untuk konfigurasinya juga nggak susah. Ya, susah. Gitu. Sangat mudah. Oke, siap. Kita mulai aja ya. Oke. Kita play video dulu, boleh? Oke, sekarang kita punya kameranya di sini, kamera Color View Lite yang berbentuk bulat, dan di sini kamera Color View yang berbentuk turret. Bedanya apa ya kok Jadi antara bulat sama turret? bedanya balet digunakan di outdoor dan turret digunakan di indoor, seperti itu. Jadi yang ini kena hujan nggak apa-apa gitu ya? Ini sudah IP67, jadi nggak masalah kena hujan ataupun debu. Oh, oke. Gitu sih. Oke, setelah itu kita ada switch, yang pasti switch PoE dari Hikvision juga. Itu Di buat sini, apa ya? Ini berguna untuk mengkoneksikan jaringan dari kamera ke DVR atau ke device yang lain. Dan di sini juga support PoE, yaitu Power over Ethernet. Jadi di sini selain dia penghubung antara kamera dan device yang lain, dia juga bisa sebagai power atau tegangan untuk kameranya. Jadi kameranya dengan satu kabel saja dia bisa langsung terkoneksi dan dapat menyala seperti itu. Dan yang di sini juga ada DVR dari Hikvision, di mana ini berguna untuk memanajemen video serta melihat playback segala macam ada di sini. Dan ada beberapa kabelan untuk mengkoneksikan DVR dan kameranya. Dan di sini kita ada HDMI kabel untuk kabel display dari DVR ke monitor. Nanti ada monitor untuk tampilan ke DVR-nya, seperti itu. Jadi saya kalau mau siapin untuk instalasi di rumah berarti harus siapin ini ya? Iya, Semuanya benar, paketannya ya, kamera, CCTV, switch-nya, terus sama DVR. Iya. Beserta dengan kabel-kabelnya, itu sepaket semuanya harus ada ya? harus ada, Oh, benar oke. sekali. Kalau saya nggak ada monitor tapi saya mau pakai TV aja gimana? Bisa. Oh, Di bisa sini ya. ada VGA selain untuk HDMI. Jadi kalau TV-nya pakai VGA atau HDMI bisa sih. Kayak Oh, gitu oke. sih. Tinggal kabelnya aja ya Tinggal disesuaikan kabelnya ini. disesuaikan. Oke. Kayak gitu. Oke, mungkin kita unboxing langsung Oke. aja kali ya. Mulai aja kameranya. ya.
Oke, satu sini. Waduh, masih segel nih kameranya nih. Ih, masih mantap nih, baru nih. Waduh. Fresh from the oven. Terus Jadi ini ada stiker ya? stiker. Stiker, terus ada manual book, iya, terus ada dapat skrunya juga nih, langsung ya? benar sekali. Kita dapat skrunya, jadi nggak perlu Ini nyari-nyari untuk apa skru, ya? kadang PR banget. Jadi Stikernya. drill template ini adalah berguna untuk kita memounting, atau ketika kita bingung mau ngebor, kita harus pasin dulu dengan kameranya, kan ribet tuh. Jadi kita udah ada drill template ini, jadi kita tinggal ikutin lubang-lubang yang udah disediakan di sini. Tuh langsung pas dengan mounting dari kameranya, seperti itu. Oh, oke. Jadi tinggal taruhin paku di sini, Iya, di sini, di benar. sini, terus langsung tinggal kepasang gitu Iya, ya? benar Oh, sekali, oke. seperti itu. Praktis juga ya, jadi langsung jadi satu ya? Yes, sekali. Sini ada perbedaan, jadi turret dan balet. Yang turret lebih besar, yang balet sangat kecil. Bisa kita lihat di sini. Dan ada manual book, ini berguna untuk panduan kita saat instalasi. Ada bahasa Indonesianya ya? Ada ya? Ada ya? ID ya itu ya? Iya. Iya, mantap sekali. Terus ini untuk apa ya? Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada gland. Ini biasa digunakan jika kita khawatir kabel dari kameranya terkena air dan konslet segala macam. Nah, dengan menggunakan gland ini, jadi kameranya kabelnya itu tidak terhindar dari air lah, seperti itu. Jadi oke. Buat pelindung ya? pelindung di dari depan air, kabelnya ya? benar sekali. Oh, oke. Lengkap banget sampai dikasih pelindung depannya Wah, ya, gini iyalah, ya. kita kasih yang Tetap terbaik aman lah. jadinya ya. Dan Sama ini. Ini itu untuk apa nih? adalah bracketnya. Jadi ketika kita sudah bor-bor yang tadi menggunakan ini, lalu kita langsung saja di sini disekru. Oh, Setelah untuk disilingnya tadi ya? Iya, untuk disiling. Nah, ketika udah disekru, tinggal diputar saja kameranya seperti itu. Oh, oke. Memudahkan untuk Jadi udah kayak pakai instalasi. baju ya, langsung Iya, dimasukin benar ya. sekali. Oh, oke. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kameranya. Kita punya kamera yang wow. Ini kamera color view light yang berbentuk balet. Bisa kita lihat sangat minimalis ya. Iya, Lebih kecil, lebih manis. kalau Stylish menurut saya. banget ya sekarang benar ya. sekali. Oh, Sini oke. bodinya Sampai ada kanan kirinya ya? Iya, menggunakan berbahan metal. Dan bisa kita lihat di sini kita bisa dengan mudah Oh, bisa diputar-putar. Iya, Jadi memutar kalau ditaruh di adjustment. tembok gitu juga bisa diputar Iya, ya. jadi Diarahin aja ya sesuai iya, itunya. benar sekali. Jadi kita bisa dengan mudah Custom adjustment ya ini. langsung. Iya, Oh, oke. seperti itu. Dan untuk mengencangkannya menggunakan ini. Jadi kita Oh, tinggal diputar ya aja. diputar seperti itu. Jadi dia langsung kendor. Oh, Ketika sudah oke. pas, kita tinggal putar di sini. Ini teknologi sangat Praktis banget ya. praktis kalau menurut saya. Jadi Kita bisa langsung ngejust sendiri gitu iya, ya. nggak perlu. Biasanya kan menggunakan kunci security atau L yang 6 itu. Oh, Torque, mesti dibukanya torque, pakai iya, itu. torque Tambahan ya. screw. Nah, ini setelah menggunakan ini sih jadi lebih enak Gampang sih. banget ya. Gampang Tinggal banget. diputar doang ya. Iya, benar Oke. sekali. Oke, bisa kita lihat juga di sini. Dia mempunyai bukaan lensa f1.0 di mana dapat dengan maksimal menangkap cahaya yang masuk ke lensa seperti itu. Gunanya untuk apa tuh, Pak? Jadi f1.0 itu jadi kita tidak khawatir jika kameranya kekurangan cahaya seperti itu. Jadi dia membuat quality image jadi lebih bagus seperti itu. Oh, gambarnya lebih jelas gitu Iya, ya. kayak gitu. Dan kita bisa lihat di sini juga ada seperti lampu yang sebenarnya ini adalah suplemen light, warm suplemen light untuk pengganti inframerah. Oh, kayak flash gitu ya kalau Iya. di handphone ya? Iya, benar sekali. Tapi kalau inframerah dia bisa membentuk atau membuat gambar menjadi hitam putih. Dengan menggunakan warm supplement light ini, kita bisa merubah gambar yang dalam keadaan gelap itu jadi berwarna seperti itu. Oh, oke.
Dan lampu ini bisa sampai 30 meter jaraknya dari kamera. Nembaknya seperti itu. Oke. Jauh banget ya? Iya, lumayan. Lumayan loh itu. Tuh, 30 meter. Dari rumah ke pagar itu. Oke. And then apa lagi, Ci? Udah sih, isinya itu aja ya, cukup ya? Ya, cukup. Oke, langsung mulai instalasi aja kali, Kita Eko. mulai ke instalasinya. Oke, yang pertama kali adalah kita rapikan dulu. Oke. Jadi kita pakai yang bulat aja ya? Iya, pakai yang bulat aja. Oke. Oke, ini kita turunin dulu kali ya. Pertama-tama kita konekkan kamera dan DVR dengan kabelan. Oke. Sini ini mau di Buka ya? nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masih fresh from the oven. Di sini bisa kita lihat sini kita bisa pasang gelennya terlebih dahulu. Ini kita masukkan palanya lebih dahulu, lalu kita masukkan ininya. Lalu kita masukkan ini di sini. Seperti ini. Lalu konekkan di sini. Dibajuin dulu ya? Yes. Ya. Lalu kita sini. Top. Oh, oke. Oke, sekarang kita tutup pakai ini. Oke. Nah, ini kita lihat di sini sangat rapat dan di sini jadi airnya nggak masuk ya? Air juga tidak bakal bisa masuk kayak gitu. Jadi aman. Lalu kita masukkan ke switch. LAN-nya dimasukin ke switch, dicolok habis dari kamera ya. Ya. Nomor berapa aja itu boleh ya? Nomor berapa aja boleh asalkan dia support PoE karena kameranya butuh PoE kan. Oh, oke. Oh. Yang ada tulisan PoE-nya ya? Iya. Okay. Yang kedua kita connect itu juga di tulisan yang PoE juga, Eko? Iya, jadi ketika dia switch-nya tahu dia kamera atau device-nya butuh PoE atau enggak. Ketika di VR-nya dia butuh PoE atau enggak, dia bakal tahu. Jadi ketika di VR nggak butuh PoE, dia juga nggak menggunakan PoE-nya seperti itu. Oh, oke. Terus dari switch dicolok ke DVR ya? Ya, ini dia switch. Oke. Ke DVR. Terus ini HDMI-nya untuk apa ya? HDMI-nya kita colok langsung ke monitor. Satu. Oke. Oke. Oh iya, kita lupa untuk menyalakan. Apa itu ya? Ini adalah power dari switch dan DVR-nya. Oh, oke. Ntar dulu. Oke. Ini untuk switch, kita nyalakan switchnya. Ini ada fitur andalan juga dari switchnya, jadi ada switch untuk extend power. Jadi ketika
sahabat Hikvision punya jarak dari switch ke kamera lebih dari 100 meter, ini bisa diaktifkan. Oh. Jadi ini bisa sampai 150 meter seperti Wih. itu. Tapi kalau nggak nyampe bisa di off kan aja ya? Iya, seperti itu. Ini tadi di sini ya? Iya, di situ. Balik. Oke. Wah, langsung nyala nih. Iya. Habis di connect nih. Terus satu lagi, Dan satu lagi powernya. kabel powernya di VR ya? VR. Colok. Jadi kabel powernya switch, habis itu kabel power di VR, langsung nyala Langsung kameranya. nyala kameranya, lalu di sini di VR-nya tanpa ada switch apa-apa dia langsung menyala. Oh, oke. Wih, udah nyala semua nih. Iya, jangan lupa connect mouse-nya di sini. Sekarang saya pakai mouse wireless. Jadi colok di belakang bisa atau di depan juga bisa. Colokan USB-nya ya. Ya. Tunggu beberapa saat. Oh, sorry, kameranya monitornya belum dinyalakan. Oh, tekan tombol on dulu ya monitornya. Powernya belum ada tuh, Pak. Ini sedikit lagi. Jangan grogi gitu dong, Pak, sampai monitornya nyala. Yes. Wes. Udah Langsung nyala. nyala ya. Kita lihat di sini. Ya, ini bisa kita exit aja langsung. Pemilihan bahasa. Itu tadi pas di connect langsung muncul begini, nggak Iya. perlu diinstal ya? Nggak perlu. Jadi di Oh. VR ini karena sifatnya embedded, jadi dia khusus ya memang untuk manajemen kamera. Praktis juga langsung muncul Sangat ya. praktis, ya. So, kita lihat di sini, kita exit aja. Di sini ada Password. password, jadi sahabat Hikvision bisa langsung ganti passwordnya atau membuat password sendiri untuk security-nya. Ini kali ini saya set passwordnya. Oh, pas pertama kali kita ditanyain patternnya ya, Pak? Iya, benar Oh, sekali. oke. Kita biasanya Jadi bisa bikin apa aja? disuruh masukkan password, dan setelah itu ada pattern untuk memudahkan kita masuk. Di sini bisa ada menu wizard awal, jadi memudahkan kita untuk step by step mengkonfigurasi kameranya. Sini kita pilih tergantung tempat kita, Jakarta ya Jakarta sekarang. Kita next. Setting jamnya ya. Iya, terus parameter dari jaringannya. Ketika kita udah ada IP atau kita sudah mempersiapkan IP jaringannya, bisa kita disable DHCP dan kita masukkan IP-nya seperti itu. Oke. Nah, nanti kita tahu IP-nya dari mana? Jadi Bisa otomatis aja nggak? Soalnya kan kita kalau orang awam kan nggak ngerti nih setting-settingnya. Bisa langsung diotomatis langsung nyala nggak? bisa langsung diotomatis pakai DHCP, jadi IP-nya bisa langsung keisi sendiri. Oh. Gitu. Jadi langsung enable aja langsung Iya. otomatis ya? Iya, seperti itu. Ini saya coba enable. Oke. Di sini ada pengaturan hard disk. Jadi karena kita nggak pakai hard disk hari ini, jadi di sini nggak ada hard disk. Jadi ketika sahabat Hikvision sudah menginstal hard disknya di DVR, di sini bisa nanti muncul list dari hard disknya, lalu kita klik hard disknya, lalu dipencet init atau add kayak gitu. Jadi hard disknya pas saya beli sama di VR nggak termasuk dong? Nggak termasuk. Oh, jadi saya harus beli di HDD sendiri ya? Iya, benar sekali. Oke. Jadi Terus kapasitas yang direkomendasikan berapa nih? untuk kapasitas hard disk, jadi itu tergantung dari kebutuhan sahabat Hikvision. Dimana ketika sahabat Hikvision punya beberapa kamera dan ingin
mempunyai recording lebih dari sebulan atau beberapa minggu, itu bisa dikalkulasikan kayak gitu. Jadi bisa dihitung kebutuhan hard disknya berapa untuk recording berapa lama, seperti itu. Tergantung lah. Oke, setelah itu kita next. Nah, di sini bisa kita lihat di sini. Diklik sorry. search dulu ya. Search, kita klik search, ya harusnya langsung muncul. Tapi ini tidak muncul. Kalau nggak muncul berarti kita harus ngecek kabelannya. Kita cek kabelannya atau networknya itu apakah bermasalah atau tidak, seperti itu. Takutnya ada yang nggak kepasang nggak bener ya? Iya, benar sekali. Nih kameranya sudah nyala, kita tunggu beberapa saat, langsung ke detect harusnya. Nah, ini dia. Oh, jadi harus nunggu dulu dia loading ya? Iya, dia loading, macam kita harus tunggu dulu. Kita klik, di sini ada tulisan security-nya inaktif, jadi itu menandakan kameranya belum diaktifkan. Jadi kamera Hikvision ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Berbeda dengan kamera-kamera yang lain, kamera Hikvision ketika dia pertama kali nyala, itu harus diisi passwordnya. Jadi tidak ada password default. Kayak gitu. Oke. Jadi masing-masing aku harus buat password Iya, ya benar untuk sekali, kamera itu ini. untuk meningkatkan security. Dulu. Mana tadi? Hilang lagi. Oke, ini pengaturan untuk high connect-nya. Jadi kita High connect untuk apa, Pak? high connect itu untuk menyambungkan atau kita dapat mengakses DVR atau kamera ini, kamera yang connect di DVR menggunakan high connect. High connect adalah mobile software atau mobile apps untuk memonitoring CCTV kita, CCTV vision kayak gitu. Oh, jadi ngelihatnya dari handphone ini Iya, nanti bisa ya? benar sekali, Oh, kayak oke, gitu. jarak jauh ya? Jarak jauh, jadi lebih enak memantaunya. Nah, untuk mengkonekkan high connect ini, pastikan kita terkonek dengan internet, seperti itu. Jadi di sini saya ada kabel, yang ini dari modem langsung. Kita konekkan langsung ke switch kita. Modem dari rumah saya gitu ya? Langsung Iya, benar konekinnya sekali. ke switch? Langsung konekkan ke switch, Oh, kayak oke. gitu. Ini kita connect ke mana aja, karena ini switch-nya unmanageable. Siap. Oke. Di sini mana ya? Offline masih ya. Udah online. Udah online. Udah. Udah online. Oke. Oke, di sini udah online. Lalu kita scan barcode yang di sini. Lalu dia otomatis langsung kita download dulu aplikasinya High Connect di mana? Handphone? Di handphone via apps Hikvision ya, App Store-nya Hikvision. Oh iya, nanti tinggal cari aja di Google untuk High Connect ya. Cara High High Connect download dia. Lalu kita ini dia langsung add sendiri seperti itu.
Kalau nggak langsung scan QR code aja bisa ya langsung ya? Kita langsung scan QR kodenya di sini, kode QR-nya, dia langsung otomatis menambahkan DVR ini ke HyConnect Mobile. Kayak gitu. Oke. Terus itu verification code-nya untuk apa ya? Jadi ketika kita memasukkan HyConnect manual, itu bisa ke add menggunakan ini. Jadi ada verification code untuk add manual gitu. Oh, Kita next. next. Nah, di sini password. Kalau kita pengen ganti password, dia langsung ada di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah online. Kameranya Cepat juga ya, langsung udah ke setting ya? iya, mudah sekali. Jadi untuk konfigurasi kamera ini dengan DVR ini tuh sangat mudah. Seperti itu. Oke, dan Oke, jadi sekarang kita mulai aja kali ya untuk yang kameranya ya. Katanya kan berwarna nih 24 jam. Nah, kita langsung buktiin aja ya sendiri ya. Buktikan, Aku udah bawa black box nih ke sini. mantap sekali. Kita Kita langsung coba aja ya. seberapa. Di dalamnya aku udah taruh sih beberapa, biarin ketahuan. Oke. Nah, sebelum kita cobain pakai kamera, kita langsung panggil aja ya, agak fotografer biarin pada tahu nih bener-bener gelap nggak di dalam. Biarin tahu. Kalau memang kondisi malam hari ceritanya seperti ini. Ya. Yuk, cobain. Siap. Kita cek dulu ya. Gelap nggak sih kalau sebelum pakai color view? Iya. Jadi gelapnya begini ya. Nih gelap ya. Oke, sah ya. Oke, sekarang gantian kita langsung demoin aja color view-nya ya. Iya. Sekarang kelihatan nggak sih apa enggak nih di tempat gelap? Iya. Katanya kan kelihatan berwarna. Iya, benar sekali. Oke. Kita tes aja langsung. Nih aku tutup, Siap? biarin asdol. Iya. Kita lihat gelap sekali Wih, di gelap dalam. banget kan? Langsung Nah, aku tutup nih, semuanya gelap banget. warm supplement light-nya Wih. sudah menyala dan bisa kita lihat di sini. Kelihatan banget ya warnanya ya. Wah, kelihatan banget Itu warnanya. langsung merah, hijau, kuningnya Iya. kelihatan banget ya. Sangat berbeda Jelas dengan infrared. Ini bisa berwarna. Ih, keren banget nih. Oke. Berarti emang bener ya, gambarnya emang bener-bener berwarna nih ya. Iya, Ih, seperti itu. oke. Cuman kita langsung, karena kita udah selesai demo nih, jadi tadi kan paketannya ada 2 kamera, terus 1 DVR, 1 switch, dan juga dengan tadi kabel HDMI gitu ya. Atau iya. enggak tadi kabel VGA kalau saya pakai TV atau Iya. disesuaikan aja sesuai monitor, punya monitornya bisa. apa ya di rumah Iya, ya. kayak Oh, oke. Jadi nggak terlalu susah sebenarnya sih tadi masangnya ya. Nggak susah, gampang sekali. Mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya, abis ini kita langsung jawabin aja ya Iya, di bawah benar sini. sekali. Jadi nanti kita mau puterin video biarin lebih jelas lagi seperti apa color view. Nah, lalu setelah itu kita akan jawab semua pertanyaan kalian sejelas-jelasnya. Jadi langsung aja ketik di kolom komen sini ya. Oke. Sip. Udah. Suara lu kedengeran nggak? Jadi tadi udah banyak yang gak ada yang nanya-nanya juga sih, Eko.
Oke, sekarang kita langsung masuk ke Q&A ya. Iya boleh. Oh. Apa kira-kira pertanyaannya? Isi? Saya iniin dulu ya YouTube-nya ya. Oke. Connect YouTube dulu ya. Boleh juga tuh kaosnya. Iya. Nanti kalau mau kaosnya langsung di email aja ya ke indonesiamarketing@hikvision.com, nanti kita kirim kaosnya untuk kalian. Mantap sekali. Ini ada yang mau nanya. Kalau ada yang mau nanya langsung tulis aja di kolom komen ya. Jangan ragu. Ditanyakan saja. Bu Desi kok beda ya? Oh iya, saya habis gunting rambut ya kemarin. Iya. Biarin nggak usah ke salon lagi. Soalnya lagi pandemi. Serem juga ya kalau mau ke salon. Mesti pakai APD. Bulat aja soal. Pengganti aplikasi High Connect apa ya? High Connect masih Kayaknya nggak tetap diganti ada, ya? iya nggak ada yang diganti kok. High Connect. Jadi kalau misalnya dicari di Play Store nggak ada, jadi bisa dicari di App Store-nya Hikvision. Nanti kita kasih linknya. Mungkin High Connect-nya bisa di-download dari situ, kayak gitu. Soalnya kita punya aplikasi sendiri sekarang, jadinya makanya kita mundur dari aplikasi App Store ya. Jadinya mungkin kalau enggak lebih gampang cari di Google aja langsung High Connect Hikvision, download, nanti langsung muncul di situ. Biasanya langsung keluar appstore.hikvision.com. Iya, benar sekali. Kaosnya boleh ya, nanti langsung minta aja dengan sales Hikvision masing-masing ya kaosnya ya. Iya. Kok ini kayaknya bukan nanya, jadi pada ininya fokusnya ke kaos ya, bukan ke unboxingnya ya kayaknya. Ada yang salah fokus nih kayaknya. Aplikasi yang cocok untuk NVR ini IVMS 4200 atau High Connect Eco? Keperluannya beda ya. Kalau kita misalnya ingin di PC ya menggunakan IVMS 4200. Jadi kalau untuk monitoring ya IVMS 4200. Jadi beda. Nah, High Connect digunakan ketika kita ingin memonitoring menggunakan handphone atau mobile seperti itu. Jadi kita bisa monitoring dimanapun selama itu terkoneksi oleh internet. Jadi itu sih perbedaannya. Jadi bisa pakai dua-duanya karena dua-duanya aplikasi yang gratis. Oke. Paling seneng nih kalau ada gratisan pokoknya ya. Iya lah. Terus kucingnya ya Bu, Ultratech kayaknya udah dikasih ya melalui sales kita dari Jakarta itu dengan Pak Joko. Nanti kalau perlu lagi langsung minta ke sales Jakarta ya Pak. Maunya ya Pak Arianto, maunya ya jika kita mau pasang dalam jarak jauh sekitar 30 meter, apa itu nggak ganggu gambarnya ya jika kepanjangan LAN? Itu maksimum ya? Gimana maksud? Jika kita mau pasang dalam jarak jauh sekitar 30 meter apa enggak ganggu gambarnya jika kepanjangan kabel LAN-nya? Maksimal kabelan biasanya kalau menggunakan PoE bisa sampai 100 meter. Nah, kalau misalnya menggunakan switch-nya Hikvision yang ini, jadi bisa sampai 150, nggak masalah lah itu. Kalau masalah power atau koneksi jaringan nggak masalah, 100 meter sampai 150 meter kayak gitu. Nggak ganggu kabelnya, gambarnya ya? Nggak mengganggu gambar, nggak masalah sama gambar. Oke. Terus ini perbedaan antara light sama colorful biasa apa ya? Dari Leha-Lehaman, ya. Perbedaan. Leha-Lehaman, jadi kalau color view biasa itu kan analog ya. Nah, ini kita mengeluarkan color view light yang IP based dan ada perbedaan sedikit dari fitur-fiturnya. Seperti
bisa sampai minimal cahayanya jadi 0,01 lux ya. Nah, yang color view biasa seingat saya 0,05 ya, 0,005 lux. Jadi ini lebih bagus ya. Nah, secara desain juga ada perubahan, kita ada perkembangan lebih kecil, lebih ramping sehingga lebih sedikit lebih manis lah seperti itu. Yang tadi ya, yang metal itu ya, yang lucu. Ya. Dan Lucu. light biasanya identik dengan ekonomik, jadi ya lebih ekonomik pastinya. Harganya lebih murah, Harganya intinya lebih ya. murah, sorry. Tetap lagi, Iya, pokoknya yang murah, pokoknya kita senang banget tuh dengernya. Murah gratis. Yes. Terus dari Pawan, iya kaosnya gratis enggak itu kalau minta ya pastilah kaosnya pasti gratis, kita nggak pernah jualan kaos ya, kita hanya jualan CCTV dan solusi security ya. Nanti kalau perlu nanti langsung ke Sales Vision aja, nanti kita akan bagikan kaosnya. Ini kaosnya adem banget loh, pasti yang kalau udah nyobain enak banget deh. Kok gue jadi jualan kaos ya, katun 100%. Terus ini ada dari Pak Bentiwa Motovlog. Di kamera ini apakah ada fitur auto focus dan zoom in zoom out kah? Kamera ini menggunakan lensa yang fix, jadi Belum di silent nih kayaknya. Sibuk banget nih Eko nih. Jadi kamera ini menggunakan lensa fix, jadi nggak bisa di zoom out atau di zoom in, dan sudah fix, jadi fokusnya sudah segitu aja, kayak gitu sih. Oke, terus nextnya bedanya color view dengan Dark Fighter X apa ya dari Pak Christian Handy? Jika color view itu dia menggunakan suplemen light, warm suplemen light untuk membuat gambar menjadi berwarna. Sedangkan Dark Fighter X itu berbeda, jadi Dark Fighter X nggak butuh warm Superman light untuk membuat gambar menjadi berwarna dalam kegelapan kayak gitu. Jadi ini sebenarnya beda kelasnya lah. Dark Fighter X itu lebih advance dan color view itu lebih ekonomik lah kayak gitu. Jadi mungkin color view bisa dipakai untuk yang di rumah biasa, yang kayak kita ibu-ibu rumah tangga seperti itu, untuk ngawasin rumah doang. Tapi kalau Dark Fighter tuh biasanya lebih ke arah yang untuk proyekan gitu ya, Pak? Iya, kayak gitu. Beda segmen ya, Pak. Ini ada retail sama komersial, beda segmen. Terus ini dari Pak Hotma Manik, saya pasang kamera color view, gambar awalnya bagus, terus lama-lama gambarnya warnanya jadi biasa. Kalau di restart kembali normal lagi, masalahnya apa ya? Masalahnya biasanya di settingan automatic mungkin, Pak. Jadi ketika kita automatic, menjadi dia udah otomatis langsung warm, lampunya bakal nyala sendiri. Bisa jadi karena mungkin sudah lama, bisa jadi, Pak. Jadi perlu di restart lah beberapa kali, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali bisa di restart kalau misalnya kondisinya sudah lama seperti itu. Kalau mau lebih pasti lagi, mungkin kameranya bisa dicek nanti, dikirimin aja serial numbernya Pak Hotma ke service.id@hikvision.com. Nanti secepatnya tim service kita akan balas untuk ngecek kameranya ini oke apa enggak, atau enggak bisa dibawa ke service center kita di Jalan Mangga 9 itu di Jakarta Barat ya. Kita buka dari Senin sampai Jumat. Siap. Ada lagi? Pak Denny, saya belum coachingnya. Boleh Pak Denny Gunawan, nanti langsung minta ke Sales Vision aja ya, nanti kita kirimin coachingnya lagi ya. Terus Ultratech, daya yang digunakan besar dayanya? Untuk menggunakan menggunakan power biasa, dia hanya butuh 12 volt 1 ampere lah. Nah, kalau menggunakan PoE, dia standar PoE aja sih. Kecil lah ya itu. Kecil, iya. Sampai 20 watt lah. Pak Wan Setia, maaf telat. Nggak apa-apa Pak, kita juga belum lama mulai ya, baru 1 jam ya. Kalau nggak pakai PoE maksimal berapa? Apa maksudnya berapa itu? Maksudnya berapa panjang itu?
Kalau nggak pakai PoE maksimal berapa? Yang mana? Ini Pak Awan Setia. Kalau nggak pakai PoE maksimal berapa ya? 100 meter Pak. Jadi untuk jarak LAN biasa sih masih aman lah untuk mentransfer data ya. Tapi pastikan powernya ada di dekat dari kameranya. Jadi 12 volt 1 ampere masih oke. Kayak gitu sih. Biasanya masalah jarak aja sih. Jarak power yang membuat kameranya nggak berjalan dengan baik mentransfer data kayak gitu. Oke. Udah. Lagi. Terus nextnya Pak Hotma Manik, ada pengaruh jarak terhadap objek tingkat kecerahan warnanya? Ada Pak. Jadi suplemen light-nya bisa 30 bisa sampai 30 meter memancarkan cahayanya. Jadi lebih dari 30 meter pasti gambarnya lebih berkurang lah kualitas gambarnya. Kayak gitu. Begitupun dengan warnanya. Jadi jaraknya jangan terlalu jauh gitu ya? Iya, nggak bisa terlalu jauh. Pak Alvenda Fashion, apakah burung ini jadinya kalau bisa burung apa itu men? Saya nggak ngerti juga ini. Pak Alvenda Fashion, sorry, apakah produk kamera color view ada yang bisa kontrol gerak atau fitur PTZ? Color view ya. Sepertinya belum ada Pak. Kita biasanya kalau menggunakan PTZ menggunakan dark factor atau dark factor X kayak gitu sih. Beda kelas ya. Beda kelas. Cuman tadi bisa, yang tadi kita coba bisa diituin ya, bisa digerakinnya, cuman tinggal diputar doang ya. Jadi nggak susah juga. Kalau dulu kan mesti pakai obeng kan. Iya. Cuman sekarang udah tinggal diputar pakai tangan doang ya. Untuk adjustment pemasangan. Iya. Untuk PTZ. Selanjutnya Pak Denny Gunawan, untuk color view light ini apakah sudah bisa dengan suara? Belum bisa Pak. Mohon maaf sekali. Mungkin kalau yang suara bisa ke yang tipe lain yang DFT ya. Iya, yang tipe lama ya, iya, yang tipe udah lama. ada build ini ya. Terus Pak Haris Mataung, bisa aktif color view tanpa lampu LED? Maksudnya gimana? Tanpa lampu flashnya. Bisa aktif color view? Dia selama cahayanya di bawah, di atas 0,01 lux, dia masih bisa mendeteksi gambar Pak. Jadi ketika cahayanya di bawah itu, maka dia baru memancarkan lampunya kayak gitu. Jadi dia memastikan cahaya di sekitar cukup atau tidak cukup. Nah, baru dia pokoknya kameranya memastikan bahwa kondisinya akan berwarna kayak gitu. Nextnya itu ada Pak Ultratech Indonesia lagi, color view light yang turbo HD base ada? Yang sudah berbasis turbo HD. Itu color view Pak. Color view bukan color view iya, light yang tipe ini ya, itu yang iya, masih tipe lama ya. Iya. Oke, nextnya Pak Supuha Pastasti, untuk masa garansi produk berapa bulan dan cara returnya kemana? Untuk produk, saya lupa berapa ya nih? Sepertinya 2 tahun ya, 2 tahun untuk masa garansinya, dan untuk returnnya kita bisa kirim barangnya Ke service ke center. service center kita yang ada di Jakarta Barat, kayak gitu. Service centernya kita ada juga di cabang-cabang ya. Cabang kebetulan saat ini baru Surabaya dan Medan sih cabangnya. Jadi tergantung yang paling dekat dari kota Anda di mana ya. Terus Arianto Indo Triway Mandiri, jika kita menggunakan kabelan Cat 5 dan Cat 6, apakah kualitas gambarnya beda? Nggak masalah sih Pak. Itu Kabel apa aja boleh ya, kabel LAN apa aja sih nggak masalah. Biasanya kualitas ketahanan dari kabelnya aja sih yang berpengaruh. Jadi kalau misalnya ditaruh outdoor dan mungkin di indoor, itu bisa pakai Cat 6 atau Cat 5 gitu. Butris, kaos free, kucingnya free juga ya.
Iya lah, masa kita jualan kucing. Kaosnya pasti kucingnya pasti free juga ya. Nanti kita tinggal diminta ke sales Hikvision aja ya, area masing-masing dari kota masing-masing. Terus Pak Hotma baru 5 hari terpasang kamera. Oke. Sama-sama Pak Denny Gunawan. Untuk switch hub PUI, rekomendasi menggunakan switch hub biasa atau yang gigabit, dan jaraknya maksimalnya berapa meter? Apakah bisa 150 meter? Untuk rekomendasi PoE tergantung ya Pak, untuk berapa kamera. Jadi kalau untuk satu kamera aja seperti ini nggak perlu yang gigabit, jadi yang 100 Mbps juga sudah cukup. Nah, untuk spesial switch Hikvision, dia bisa 150 meter ketika menggunakan kamera Hikvision juga seperti itu. Nah, di switch ini ada extend power, ini gunanya untuk mengextend PoE dari ke kameranya kayak gitu. Jadi bisa sampai 150 lah. Yang tadi on off itu ya? Iya. Jadi bisa diklik, di extend ya. Lalu dari Pak Fauzi JB, selain berwarna dalam gelap, apa ada lagi fitur lain yang membedakan dengan kamera konvensional? Sebenarnya tidak ada sih, cuman berwarna dalam gelap aja, sama IP67 sih itu udah keren sih menurut saya. Iya. Soalnya ini kameranya ini benar-benar harganya ini murah banget, terjangkau dibandingin kelasnya yang kameranya ini nggak bisa ngeliat dalam gelap gitu ya. Iya. Pak Willy Acong, apa support semua tipe DVR dan NVR? DVR yang beberapa yang support API kamera support, dan NVR support semua. Semua support. Lalu Pak Teguh, Pak ada lagi ndak paketan color view kayak bulan April kemarin saya kehabisan ketika mau beli. Wah tuh. Ini udah expired Pak dari bulan April. Jadi nanti paling nunggu lagi. Kita biasanya setiap 2 minggu nanti ada yang namanya lise, itu nanti akan bawakan untuk promonya Pak. Nanti bisa langsung ikutan join live webinar kita lagi ya untuk dapat harga promo. Jadi kalau yang kemarin sudah expired berarti nggak bisa diulang lagi Pak. Soalnya itu ada periode waktu tertentunya kita kalau promo, dan biasanya kalau live itu langsung ditutup jam 6 hari itu juga. Tapi kalau untuk yang promo sales itu nanti langsung hubungin sama salesnya masing-masing area aja sih Pak. Karena itu khusus untuk dealer resmi yang sudah terdaftar di program DPP. Terus NVR-nya pakai yang biasa atau harus IDS dari dokter CCTV? Untuk NVR, kamera color view light ini support semua NVR, jadi nggak perlu menggunakan yang dipinman NVR atau IDS. Jadi yang biasa aja ya? Iya. Yang biasa aja, soalnya kameranya ekonomis Pak, jadi apa aja terima lah. Terima dia. Maju Jaya Abadi CCTV. Oh ini Pak Haris Mataung, lampu LED-nya mengganggu, membuat tidak nyaman. Mungkin bisa dimatiin ya lampu LED-nya ya. Bisa dimatiin. Bisa disetting Pak Haris untuk lampunya dimatikan saja jika mengganggu, itu custom sih. Lalu dari Maju Jaya Abadi CCTV, maaf mau tanya, apakah kamera color view light ini support untuk semua tipe NVR? Iya. Tadi udah dijawab ya. Semua ini tipe NVR Vision ya. Semua tipe NVR Hikvision semuanya support ya. Terus dari Pak Arianto Indo Triway Mandiri, kamera color view udah waterproof ya? Iya, udah IP67 ya? Ya, IP67 Pak. Bisa di luar untuk iya, ini ya? bisa untuk di outdoor. Oke. Terus selanjutnya dari LC Rezi, bisa nggak kalau LED-nya kita aktifkan hanya ketika ada pergerakan saja? Nggak bisa. Siapa namanya? Pak L. Pak L ya, Pak L nggak bisa Pak. Jadi untuk LED-nya itu dia bukan untuk motion detector ya, tapi untuk memastikan bahwa kameranya dapat menampilkan gambar yang berwarna kayak gitu. Jadi ketika cahayanya kurang, dia baru menyalakan menyalakan lampunya kayak gitu. Jadi bukan untuk motion detector. Settingannya beda kali ya? Nggak bisa tetap. Oh nggak bisa.
Pak John, kucingnya manggil terus. Iya Pak, kita sengaja taruh biarin hokinya masuk ya Pak ya. Terus Pak Denny Gunawan, untuk color view light ini apakah sudah on fifth, dan apakah bisa stand alone tidak menggunakan NVR? Untuk color view light ini sudah support on fifth tapi tidak bisa stand alone. Jadi membutuhkan NVR untuk dia restore storage-nya kayak gitu. Dan juga satu lagi, apakah ada slot SD card-nya? Sepertinya nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Belum ada ya untuk Belum slot ada. SD card-nya ya. Jadi paling ngerekamnya di high cloud ya biasanya ya. Terus Pak Rindra, kapan mulai masuk Indo ya? Sepertinya udah ada yang beli ya. Beberapa sih udah ada ya, cuman kalau yang batch yang kemarin sudah habis saya dengar-dengar. Sekarang nanti akan masuk lagi di akhir bulan sih, seingat saya. Nanti bisa langsung lebih jelasnya kalau kapan produknya masuk, langsung ke salesnya sih yang lebih jelas gitu. Karena di sini kita lebih ke arah teknikal, soalnya saya bersama technical support dari Hikvision. Oke, kayaknya ini udah ya, semua pertanyaan udah dijawab nih Eko. Oke, nanti kalau ada yang ketinggalan, misalnya lupa, ada lagi yang mau ditanya, bisa langsung aja ditulis di komennya kita di Facebook dan Instagram ya. Atau juga di YouTube sini juga boleh, nanti di komennya, nanti akan tim marketing kita akan jawab secepatnya ya pas hari kerja gitu. Soalnya kita juga mau weekendan, jadi tidak menjawab pada hari Sabtu Minggu. Kadang-kadang mungkin agak lama, jadi mohon maaf juga, mohon bersabar, tapi kita pasti akan jawab untuk pertanyaannya. Nah, oke, nextnya mungkin kita bisa langsung door test. Udah pada isi belum Google Form-nya ya? Google Form-nya, kalau yang belum isi ditunggu ya. Sekarang soalnya kita mau tarik nih nama-namanya yang beruntung dapetin voucher Carrefour Rp100.000. Lumayan nih. Lumayan sekali. Bisa beli buah-buahan loh. Bisa beli apa aja. Soalnya sekarang butuh vitamin C banyak ya. Apalagi di masa-masa kayak gini kita harus minum vitamin setiap hari. Loh, kok jadi jualan obat di sini? Sudah operator sudah siap untuk nama-namanya? Ditarik sekarang ya. Untuk nama-namanya ya. Kalau mau ada kritik dan saran bisa langsung ditulis juga di Google Form-nya. Jadi itu untuk membantu kita juga untuk mengetahui keinginan kalian maunya solusi apa yang kita bawakan minggu depan. Jadi akan bisa membantu juga ya untuk kebutuhan kalian. Yep. Nggak cuma yang positif, yang negatif juga nggak apa-apa untuk membangun kita ya. Oke, kita start wheels-nya. Di apply ya. Terus paling atas. Di paling atas langsung di spin aja. Oke, kita mulai ya, spin ya. Untuk 3 buah, 3 nama. Oke, pertama 3 orang pemenang. siap. Oke, start. Siapa yang beruntung? Pertama Pak Awan. Oke, yang pertama Pak Awan ya. Udah nanti kita hubungin ya, nanti nomor handphonenya tadi udah ditulis di Google Form, nanti kita hubungin dari tim marketing untuk alamat pengiriman sama nomor telepon ya, nama penerima. Selamat Pak Awan. Selamat Pak Awan, lumayan nih. 100.000. Oh iya, kemarin kita ganti ya, soalnya voucher Indomaret katanya kan tadi kemarin itu beberapa di kota kecil belum ada Indomaret ya, jadi kita ganti Carrefour untuk biarin pada ada juga di kota-kota lainnya, semua kota jadi bisa pakai. Mantap sekali. Oke, nextnya. Oke, next. Oke, yang kedua Pak Martinus Jati Kumoro. Selamat Pak Martinus. Oke, nanti kita WA ya. Nanti kita japri langsung ke Pak Martinus untuk pengiriman vouchernya. Oke, nextnya yang terakhir. Last one. Siapa nih? Beruntung. Pak Alan. Wow. Pak Alan Astoari ya. Story. Pak Alan Astoari ya, selamat Pak Alan. Oke. Tadi udah ya 3 orang ya. Nanti minggu depan kita akan update lagi info webinarnya lagi. Jangan lupa di follow untuk di Facebook sama Instagram Hikvision Indonesia, karena biasanya kita selalu update
info-info webinar atau yang info teknologi kita yang terbaru, semuanya video, brosur, flyer, semuanya di Facebook dan Instagram kita. Jadi jangan lupa di follow, atau juga bisa subscribe di YouTube. Nanti kalau ada video-video terbaru juga biasanya kita akan upload di YouTube High Vision Indonesia. Oke. Semuanya terima kasih untuk sudah mengikuti acara unboxing Color View Light hari ini. Semoga berguna ilmu yang sudah diberikan Pak Eko hari ini. Kasih. Nah, jangan lupa kritik, saran, dan komen lagi. Saya nggak lupa ngingetin, karena itu akan membantu kita untuk menjadi lebih baik. Oke. Jadi udah itu aja. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan.